Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku tuh mau bacain utasan di Twitter yang kayak menurut aku tuh worth it untuk kita sampaikan di YouTube ini. Oke, kalau mau tahu apa itu yang aku bacain, stay tune. Jadi hari ini aku mau bacain utasan 14 dosa anak muda di bulan Ramadan Earth It. Ini dari Bagas Benar 1. Jadi, apa aja 14 dosa anak muda di bulan Ramadan? Yang pertama, masih ada yang sering onani di malam hari atau ada juga saat siang hari. Saat puasa, onani itu dosa besar karena bukan menyalurkan syahwat pada tempatnya. Di samping dampak buruk onani itu banyak. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah habis sahur bablas tidur, dimana tidak sholat subuh. Kalau ini sering banget ditemukan, diantara sebabnya itu karena makanan sahur selalu malam gitu katanya. Terus kalau makan sahur bisa dapat dengan waktu subuh, pasti bisa langsung sholat subuh. Ingat, meninggalkan sholat itu dosa. Itu betul. Ini sebenarnya kayak kurang menarik, tapi ini kalian wajib tahu 14 dosa anak muda di bulan Ramadan. Jadi ini sumbernya bukan dari aku bacain yang ada di Twitter yang aku temui. Oke. Yang ketiga tuh pacaran, dimana bahkan ada yang siang hari saat puasa terus masih berduaan bareng dengan pacarnya. Puasa itu jadi kayak sia-sia gitu katanya, gara-gara pacaran gitu. Kemudian yang keempat, lebih mementingkan buka puasa, dimana daripada sholat maghrib. Sholat maghrib tidak pernah dipikirkan, yang penting berpikir berbuka dengan berbagai menunya. Betul sih, dulu tuh aku juga gitu, tau gak sih, kayak ya aku lapar kan, mau makan kayak gitu. Tapi setiap mau makan banyak itu kayak bapakku selalu bilang kayak ayo sholat udah maghrib ya, bukanya tuh beberapa aja dulu biar gak kenyang kayak gitu. Tapi itu nomor 4 benar, karena kita emang kadang suka lebih mentingin buka puasa karena siang hari kita puasa kan. Jadi ya, terus tapi ada yang gitu juga gak sih? Kayak yang mending gitu komen di bawah. Terus yang kelima tuh puasa tetapi tidak sholat, padahal meninggalkan sholat itu kekafiran. Dikira jika sholat ditinggalkan tidak berpengaruh pada puasa, harusnya kita berpuasa juga harus sholat. Jadi kita tuh maksudnya selain puasa kita juga harus sholat, biar nggak sia-sia juga gitu loh, kan padahal sholat tuh wajib gitu, dan puasa ini tuh adalah wajib. Jadi kan wajib sama wajib dapat pahalanya tambah gitu maksudnya. Tapi kalau dipikir-pikir iya benar sih, karena kalau kamu puasa terus kamu tidak sholat puasamu, tapi ya ini aku punya best story dari aku, tapi emang kadang puasa itu bikin kalian males, kayak pengen tiduran aja, rebahan, kalau nggak ngerjain sambil di kasur, ngapain gitu, pokoknya all time aktivitas in bed tuh kan. Tapi itu yang memburuk, jadi kayak bikin kita tuh malasnya menggoda dari setan tuh, padahal kan dikurung ya, tapi itu setan kasur untuk kita malas-malasan itu makin gede. Jadi itu it's I mean this true, karena iya sih puasa tetapi tidak sholat itu emang bikin dosa sih sebenarnya. Jadi mari kita coba ya. Terus wah ini sih kayaknya kultur wanita banget deh, soalnya dibilangnya yang keenam, gosipin orang dan membicarakan keburukan orang, ini namanya gibah. Gibah ini masuk dosa besar. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebut gibah dalam membicarakan kejelekan orang lain saat ia tidak ada. Jadi kalau kalian puasa namun masih suka bergibah, mari kita kayak keep dulu bestie bergibah, spill tea-nya sampai nanti udah buka puasa begitu. Tapi emang agak susah sih kalau kalian udah sering bergibah, kita harus usaha karena kita lagi puasa. Oke. Lalu yang ketujuh,
Tidak patuh pada orang tua. Contoh saja malas disuruh ke warung sama orang tua karena sibuk main HP. Ini tuh nggak usah di bulan puasa juga sebenarnya, emang kita sering kayak gini nggak sih? Tidak patuh pada orang tua. Cuman kalau menurut aku betul, tapi aku pernah dengar dari siapa. Tapi tolong kalau salah kasih tahu ke aku di bawah komen ya. Kalau kita misalnya kita kita nggak usah bilang tidak, nggak usah bilang iya. Kalau kita emang malas kita diem, gak tau sih, karena katanya diem itu emas, tapi gak tau ini kok case dan konteksnya sama atau enggak. Tapi tolong jangan dicontoh, karena aku kalau lagi males disuruh aku biasanya diem doang, tapi karena biar gak kayak ngajak ribut atau apa gitu. Tapi ini benar kok, tidak patuh pada orang tua ini pun gak usah di bulan Ramadan sebenarnya. Seperti yang tadi aku bilang, kayak di dunia sebelum Ramadan, saat kita kecil pun ya emang harus gitu nggak sih? Kayak gak bisa dibantah konteks yang ini nomor 7. Terus yang lagi ya, terus yang bisa ada yang nomor 8, habisin waktu untuk mancing sampai tidak mengerjakan sholat. Habisin waktu untuk mancing sampai tidak mengerjakan sholat, mungkin ya maksudnya adalah kita sibuk di duniawi, tidak memikirkan sholat begitu. Tapi ya sih, kalau ini bener, ini tuh sebenarnya yang ke-87 gak usah di dunia, gak usah di bulan Ramadan pun, di bulan-bulan biasanya atau di saat kita lahir pun juga ini emang dosa gitu, dosa yang kita sering lakukan begitu. Terus yang 9 tuh ada tidur sampai lupa waktu sholat. Tapi ini jujurnya emang sih, kalian pasti pernah ngerasain keenakan tidur sampai lupa sholat, kayak itu sebenarnya enak, tapi itu kalau tidur kelamaan atau kebanyakan tidur emang bikin pusing gitu kan. Terus tapi kalau kekurangan tidur kita juga pusing-pusing gitu kan. Tapi bener sih, tidur sampai lupa waktu sholat emang itu salah, dan emang efek sampingnya kayak gitu kan. Dan itu pun juga nggak usah bulan Ramadan, bulan-bulan sebelumnya juga tuh dosa, betul gitu gengs. Berarti poin nomor 6, 7, 8, 9 tuh sebenarnya tuh kalau nggak di bulan Ramadan pun juga tidak boleh ya teman-teman, karena ya emang dosa. Terus mengganggu orang lain saat sholat berjamaah seperti saat sholat tarawih, contohnya main pegang sarung dan main petasan saat tarawih. Itu padahal hal yang paling menyenangkan saat waktu kita kecil, ya nggak sih? Kayak kamu jadi setan dia sholat. Tapi ya sih itu emang dosa, dan ya udah terlewat deh sih. Tapi emang kadang ada yang nggak kuat iman juga nggak sih, kayak kita pada nggak ngapa-ngapain, dia cuman kita ngejokes ngeliat HP ketawa gitu, dia emang nggak. Tapi kita nggak bisa menyalahkan orang yang lagi sholat, karena mereka butuh kekhusyuan, berarti kita juga yang harus mengontrol. Nomor 10 juga itu sebenarnya tidak usah di bulan puasa juga kita harus melakukan. Tapi sumpah ya, ini tuh kayak relatable banget gak sih? Kayak susah, terawih tuh kayak pasti banyak bocil-bocil yang main pak gitu, petasan, kembang api, terus main sabet, sarung, mantap. Lagi. Lalu yang ke-11 tuh ada merokok sembunyi-sembunyi, kayak pagi yang ke-11 tuh merokok sembunyi-sembunyi, kayak saat sedang masuk puasa terus merokok. Ini termasuk kelakuan tidak jujur saat puasa. Aku tidak tahu maksud dari nomor 11 ini gimana, merokok sembunyi-sembunyi apalagi saat sedang puasa merokok. Ini termasuk kelakuan tidak jujur pada saat puasa. Kalian ada yang ngerti maksudnya gimana? Kenapa kalian ngerokok tapi sembunyi-sembunyi gak boleh? Berarti kalau ngerokok depan umum maksudnya boleh gitu. It benar tidak gak sih? Kayak aku gak paham, tapi kalau kalian ada yang paham poin nomor 11 tolong kasih tahu di bawah. Karena kayak aku juga gak ngerti maksudnya apa merokok sembunyi-sembunyi apalagi saya sedang puasa. Terus berarti kalau gak bulan puasa kita gak apa-apa rokok? Iya gak apa-apa sih, tapi aku gak tahu maksudnya kenapa sembunyi-sembunyi gak boleh, terus tapi kalau misalnya terbuka gitu boleh. Kita komen.
gitu sih. Terus yang ke-12, kesempatan lebih mendekatkan diri dengan pacar atau mantan dengan cara bangunin, makan sahur, suruh sholat, dan lain-lain. Inilah bentuk yang disebut pacaran Islam. Iya sih, dari namanya aja pacaran itu juga sebenarnya bukan yang bagus juga, itu udah masuk zina juga sih. Tapi nomor 12 emang masih bersangkutan sama yang di atas ya tadi, yang tentang nggak boleh pacaran kayak gitu. Iya sih, bener sih, kayak kan kita dilarang berbuat zina ya, dan pacaran itu kan sebenarnya zina. Jadi ya yang nomor 12 aku paham kenapa, tapi yang nomor 11 aku nggak tahu kenapa alasannya, kan tahu kan. Lalu jalan-jalan subuh dan nongkrong ba'da subuh sambil memandang wanita yang tidak halal dilihat. Wah, ini bener, itu jangankan di bulan puasa, gak bulan puasa seharusnya juga kayak gitu gak sih? Kayak kalian risih gak sih di catcallingin sama orang? Kayak aku kadang suka risih, aku tuh mood swing ya, dimana tolong ini aku mood swing atau enggak moodku emang mood-moodian, bukan aku bipolar dan kawan-kawan ya, tapi emang aku aku tuh suka kesel karena udah panas cuaca, terus ada yang catcalling. Ini cerita best true banget nih, kayak dan dia tuh niat godain kita saat panas-panas, kayak bacot, kayak gitu gak sih? Tapi ini harusnya kalian melakukan ini juga saat tidak puasa, bukan saat puasa doang, karena kayak itu bikin risih, itu bikin di psikologi pun itu catcalling emang gak boleh gak sih. Yang terakhir, main futsal pada malam hari sampai meninggalkan sholat isya atau sholat subuh. Kalau ini iya, jadi kalau kalian main futsal jangan sampai kelewat sholat isyanya atau sholat subuhnya. Jadi kayak kalian break sholat isya dulu, sholat raweh, terus break sholat subuh dulu, kayak gitu, baru lanjutin main futsal ya, kayak gitu gengs. Kayak udah selesai. Terus di sini dia ngasih CR ya, source-nya dari Muhammad Abdul Tausikal begitu. Wow, jadi itulah 14 dosa anak muda di bulan Ramadan yang kutemukan di Twitter, dimana episode kali ini tuh adalah temanya yang sesuai dulu bulan Ramadan, habis itu kita mencari tema horor. Lalu kalau kalian punya tweet atau apapun yang mau aku bacain gitu, kayak siapa tahu ada best true yang di aku alamin, apa itu kayak gitu. Jadi sekian dulu video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.